Welcome to Karva Kaca and Let's Talk About Cars. Kita masih di Gias 2022 dan kita akan berkunjung ke salah satu booth yang fokus di segmen kendaraan niaga, yaitu Isuzu. Booth Isuzu ini ada di Hall 7 ASBSD selama Gias 2022 yang digelar tanggal 11 sampai 21 Agustus 2022. Nah, kita akan lihat ada apa aja yang diunggulkan dari Isuzu di Gias 2022 ini, mulai dari produk, dan kita akan cari tahu juga apa yang menarik dari produk terbaru Isuzu di pameran kali ini. Nah, sambil kita lihat-lihat ke apa aja yang ada di booth-nya Isuzu di Gias 2022 ini, kita mungkin bisa sambil tanya-tanya sama yang punya booth-nya ya. Halo, selamat siang Pak. Selamat siang. Saya Wahyu Pak, dengan Pak siapa? Saya Toto. Pak Toto dari Isuzu Saya dari head office dari Sales Support Department. Dari Sales Support Department. Ya Pak, ini kan Isuzu konsisten ya hadir di Gias, apalagi di tahun 2022 ini yang udah kondisi pasar dan industri otomotifnya udah semakin membaik. Ya. Nah, untuk Gias 2022 ini di Isuzu, apa sih Pak yang ditampilin? Ya, kita Isuzu kan sekarang memang memfokuskan di commercial vehicle ya. Commercial vehicle. Jadi tentu sudah ada namanya itu, ada Giga, ada Elf, dengan berbagai aplikasi, dan juga ada All New D-Max, All New D-Max dan All New MU-X 4x4. 4x4, oh dua-duanya 4x4 ya? Dan ini pun juga masuk ke dalam commercial vehicle juga. Ya, ini kan ada D-Max nih Pak. Ya, betul. Apa yang di-highlight dari D-Max sekarang ini? Kita berusaha mencoba mendeliver produk itu ke customer itu, kita nyebutnya produk fit, se-fit mungkin untuk customer ya. Jadi memang kita fokuskan untuk kepentingan perusahaan tambang, perkebunan, dan seperti itu. Nah, makanya kita tampilkan D-Max 4x4 dan All New MU-X juga 4x4. Nah, kalau nggak salah kan ini sekarang mesinnya udah baru ya Pak ya, teknologi baru. Ya. Dan di sini ada tulisan Euro 4. Betul. Apa yang beda dari mesin Isuzu D-Max sekarang dibanding yang sebelumnya? Oke, kalau sebelumnya yang Gias yang 2021 memang masih Euro 2. Saat ini Euro 4. Euro 4. Seperti halnya mesin Euro 4 yang lain. Jadi kita sekarang ada tambahan namanya EGR cooler. Jadi EGR-nya itu ada pendingin, sama ada namanya DOC. Diesel Oxidation Catalyst. Yang itu yang memungkinkan untuk gas buang itu nanti akan menghasilkan gas buang yang standar emisi Euro 4. Oh, jadi lebih ramah lingkungan ya. Walaupun kata orang tuh mesin diesel tuh asapnya tebel atau baunya itu kuat. Bedanya kelihatan tebel, tapi sebetulnya mesin bensin meskipun tidak kelihatan ya? Itu malah lebih beracun. Mesin diesel lebih ramah lingkungan. Apalagi udah Euro 4 ya, lebih aman lagi ya emisinya ya. Nah, ini ada beberapa highlight pembaruan mungkin ya dari Isuzu D-Max, new body, new chassis, berarti emang bener-bener baru ya, hasil pengembangan baru, all new. Dan ini menarik nih, ada 150 PS dan 350 Nm, berarti lebih besar outputnya daripada D-Max yang sebelumnya ya? Betul, yang sebelumnya itu 136. 136. Ya, kemarin 320. Oh, naik ya, masing-masing torsi sama powernya naik ya Pak ya? Transmisinya masih 5 speed. Sekarang jadi 6 speed untuk mengakomodir yang PS-nya sudah naik juga. Oke, jadi untuk dapat torsinya juga lebih enak Pak ya? Dapat, kemudian juga mempertahankan efisiensi bahan bakar juga. Nah, selain dari spesifikasi chassis, bodi, sama transmisi dan mesin, apalagi Pak yang baru dari Isuzu D-Max ini? Yang baru selain mesinnya ya, itu kemampuan off-road-nya. Jadi gardanya, diferensialnya itu sekarang ada namanya differential lock. Kemarin hanya LSD ya. Jadi traksinya lebih dapat sekarang ya. Yang berikutnya kemudian wedding depth, ketinggian wedding depth-nya juga di-upgrade. Jadi kalau misalnya lewat jalanan yang banjir kita bilang ya, atau memang kalau off-road kan banyak genangan air ya. Nah, itu lebih aman ya? Iya. Lebih aman untuk komponen mesin sama gearbox mungkin ya? Betul. Kalau saya mau coba Isuzu D-Max ini, ada nggak Pak unitnya di sini? Justru itu saya menyarankan untuk melakukan test drive langsung supaya dapat feel-nya. Ada unitnya? Betul, ada. Nah, ini menarik nih. Daripada kita cuma lihat dari luar terus dijelasin, mungkin bisa coba langsung Isuzu D-Max-nya. Ya. Kemana tuh Pak? Kita ada disediakan di area test drive. Kita nanti keluar dari Hall 5. Hall 5, oke. Nanti di sana sudah tersedia. Oke. Mungkin kita langsung ke sana aja Pak ya? Boleh, ayo. Monggo Pak. Yuk, siap.
kita coba Isuzu D-Max. Nah, habis dijelasin sama Pak Toto tadi soal apa aja yang baru dari Isuzu D-Max 1,9 ini, saya sekaligus diajak sama Pak Toto untuk coba langsung mobil ini di area test drive di Gias 2022. Ini udah ada unitnya dan kita langsung tes aja ya Pak Toto. Yuk. Nah, sekarang kita lagi ngetes nih Isuzu D-Max 19 yang mesinnya udah Euro 4. Kebetulan kita masih sama dengan Pak Toto. Kita akan nanya-nanya dikit nih, Pak Toto. Ya. Dengan mesin yang baru ini, apa sih yang diunggulkan dari Isuzu D-Max? Isuzu saat ini dengan kapasitas compact hanya 1,9, namun powernya itu lebih besar dari varian sebelumnya yang kemarin tuh masih 2500 cc ya. 2500 ya. Saat ini PS-nya bisa kita upgrade bisa 150 PS. 150. Ya, kalau yang Naik kemarin tuh iya. 136. Iya. Bahkan torsinya juga naik. Torsinya naik Iya, jadi torsi naik. 350. Jadi 350 Newton. Ya. Target market kita memang untuk membantu operasional perusahaan-perusahaan seperti mining, plantation, kemudian oil and gas. Ada juga kita sasarkan juga ke government. Jadi untuk medan jalan yang mungkin banyakan off-road ya kayak di mining plantation gitu, ini performanya bisa lebih diandalkan ya, apalagi dengan powernya lebih gede, torsinya sampai 300 Nm. Dan ada beberapa fitur juga kayak ini ada selector untuk four-wheel drive-nya ya. Ya, teknologi kan semakin ke depan semakin modern ya, dan kita mengarah ke kemudahan lah ya. Pindah dari 2H ke 4H itu bisa sambil jalan, Mas. Oh, jadi nggak harus sampai sambil berhenti. kecepatan maksimum 100 km per jam. 100 km. Oh, sampai 100 km per jam? Bisa, iya. Kecuali yang 4L. Kalau 4L memang harus berhenti. Oke, sekarang kita coba ya ini sambil jalan. Boleh. Di kecepatan ya ini emang nggak bisa kenceng ya karena treknya kecil. Iya. Di bawah 40 kita coba geser. Sambil diperhatikan di indikatornya. Ya, ini ada yang kedip-kedip warna hijau ya. Itu sekarang sudah full menyala, berarti sudah posisi 4x4 nih. Oke. Seamless ya, nggak ada suara-suara berisik gitu ya pas dia pindah. Jadi kalau pas dibutuhin misalnya kita tiba-tiba ketemu jalan yang berlumpur, terus butuh cepat untuk ganti dari mode 2WD ke 4WD, kita bisa sambil jalan, harus berhenti. Dan 4H ini sebetulnya nggak harus lumpur ya. Kita misalnya di kondisi aspal, tapi pas hujan, ya boleh tuh. Buat dapat traksi lebih bagus ya. Betul. Nah, kalau pas udah di 4WD nih dia kerasa agak nahan ya kalau di putaran bawah. Kalau pas belok, ya betul berasa. Nah, itu pertanda juga bahwa betul sudah masuk 4WD. Ya. Jadi walaupun waktu dipindah itu nggak berasa ininya apa engage-nya, tapi waktu kita dalam kondisi tertentu kayak misalnya kita tadi lagi putar balik, pas berbelok ya itu kerasa seperti ya? agak menahan. Nah, kalau di lumpur tidak berasa karena kan licin ya jalannya. Mungkin Karena akan lebih berasa di 4L ya mungkin ya. Iya. Untuk pemakaian off-road nih Pak, apa yang diunggulkan dari Isuzu D-Max yang baru ini? Ada beberapa carryover ya yang dari D-Max sebelumnya. Misalnya ini shift on the fly kan, yang tadi lebih mudah. Kemudian ada undercover. Oh, bagian bawahnya. Nah, ada yang di-upgrade nih dari yang sebelumnya. Wedding depth. Wedding depth. Oh, jadi kalau kita nyebur gitu ya? Masuk, nyebur ke air. Ya, kita kalau sebelumnya itu hanya 700 mili, nah sekarang 800 mili, bisa 80 cm lah. Ya, aman, lebih masuknya lebih ke air itu tidak mengganggu sampai mesin ya. Oh ya, satu lagi. Jadi selain wedding depth, kita ada fitur itu untuk kontrol traksi. Kalau sebelumnya itu limited slip differential, LSD ya. Iya. Saat ini kita mengadopsi sistemnya sudah di lock langsung tuh. Kita nyebutnya differential lock. Nah, kita lock, nah nanti akan bisa jalan. Sama putaran rodanya sama ya, kanan sama kiri. Betul, dengan di lock. Nah, itu kan tadi kita bicara soal spesifikasi sama teknologi yang baru ya di Isuzu D-Max. Ya. Desain ini kan juga berubah ya Pak ya dibandingin sebelumnya. Betul. Tampilannya. Nah, secara desain juga sekarang lebih
fresh dibanding yang sebelumnya. Jadi meskipun untuk keperluan kerja di off-road ya, kita juga tidak mengesampingkan tampilan lah ya. Customer ini meskipun mau dipakai di area off-road, tapi juga tetap dilihat tuh tampilan ya kan. Iya, pengen gaya juga. Betul, ya. Tampilan tuh mendongkrak ini juga lah ya, image perusahaan Iya, itulah betul, seperti itu Pak. ya. Bapak atau bahkan ibu di sana yang ingin tampil ya kan, weekend atau apa, pengen tampil beda ya kan. Juga kalau misalnya nggak mau yang double cabin, D-Max punya kembaran ya, ada MUX dengan performa yang sama ya. Nah, nanti akan sedikit beda karena MUX ini nanti Matic. Oke. Nah, Oh, di D-Max ini untuk sekarang cuma ada manual ya? manual, betul. Tapi meskipun itu SUV, tapi bisa dipadu dengan membawa alat-alat juga. Oh, oke. Jadi di belakangnya itu jok Ketiga ya? kedua, kalau dilipat bisa untuk penumpang, bisa untuk alat, dan tidak kehujanan gitu. Praktis ya. Terus kita barusan coba juga beberapa kali lewat polisi tidur yang beruntun, itu juga suspensinya masih enak kok. Ini juga ada upgrade-an Mas dari yang sebelumnya. Oh, ada pengembangan juga? Betul. Apa Jadi, tuh Pak? Yang terutama suspensi depan itu didesain ulang lah gitu ya, supaya lebih stabil, lebih mendapatkan titik gravitasi yang oke. Jadi untuk Manuver lebih enak ya? manuver, untuk body roll-nya itu lebih minim gitu lah. Jadi misalnya kita mau bawa agak kencang terus belok, dia ini ya nggak kemana-mana bodinya ya, Betul. lebih stabil. Just informasi. Iya, apa itu Pak? Itu kita kan memang menyasar ke area-area yang sesuai target market kita tadi ya. Ada beberapa area fokus kita yang kita sasar, misalnya ada di Sumatera, itu ada di area Pekanbaru, Riau. Sumatera itu Tambang juga? Tambang juga ada, kebun ada. Kita sudah melakukan beberapa roadshow gitu. Oh ya? Kemarin di Pekanbaru sama di Palembang. Kita ngadain gathering sama customer potensial di sana. Kita undang, presentasi juga. Responnya positif. Bahkan kemarin tuh ada salah satu customer yang SPK itu kalau nggak salah 65 ya. 65? unit. Iya, di Max. Dan saat ini sudah mau dioperasionalkan juga. Oke, udah mau dikirim juga? Sudah, sepertinya malah sudah dikirim, Udah dikirim? ya. Kan kita ngadain test drive area yang memang Kayak simulasiin habitatnya ya? 4x4 ini. Dan itu customer Puas juga ya? Kejawab ya? betul. ininya, Kita memang penasarannya. ingin menunjukkan sih keraguan customer yang 1,9 ini oke ya gitu. Dan bahkan yang UX yang Matic ya, itu ada yang customer coba, ini sih oke ya meskipun Matic terus mesinnya kecil. Jadi tapi ternyata tetap ini ya? bisa melalui yang obstacle yang kita bikin tuh. Padahal waktu itu sempat hujan, licin juga gitu. Dan customernya sepertinya memang sudah sering menggunakan unit 4x4 gitu ya. Oh, oke. Jadi memang Terus cocok oke, ya sama cocok, D-Max? Ya sesuai nama namanya Pak. Nah. D-Max, demand-nya Max ya? Wah iya ya, bisa itu nanti saya pakai juga itu. Mantap. Ya, rencananya nanti di Balikpapan. Jadi kalau memang pandemi begitu sudah agak berlalu dan tambang sudah mulai open lagi, demand di situ Udah apalagi berangsur ini sudah normal mulai lagi. membaik ya. Ini boleh dikatakan sudah normal. Ya nyatanya saat ini permintaannya oke sih, sampai bahkan SPK itu waiting list gitu. Oh ya, waiting Iya. list. Nah itu tadi kita udah sambil nyobain Isuzu D-Max yang baru, teknologi apa yang jadi keunggulan, sama gimana respon customer di segmennya Isuzu D-Max soal pembaruan yang ada di versi baru ini. Terima kasih Pak Toto. Thank you, Semoga sama-sama. Terima kasih juga. Sukses Isuzu Ya. D-Max dan semua model Isuzu-nya. Amin. Terima kasih, Mas. Terima kasih Pak. Nah, barusan kita udah coba langsung New Isuzu D-Max dengan mesin 1,9 liter dan udah berstandar Euro 4. Kita juga udah dapat penjelasan yang lengkap dari Pak Toto tadi soal apa aja pengembangan dan keunggulan dari SUV double cabin ini. Ya, terima kasih udah nonton video ini. Kalau suka video ini silahkan klik like dan share ke semua orang. Kalau ada yang ingin disampaikan atau ditanyakan langsung tulis di kolom komen. Dan yang terpenting jangan lupa untuk subscribe ke channel
Carvaganza. Main-main juga ke channel Gio Official Auto, website carvaganza.com, auto.com, dan zigwheels.co.id. Sampai jumpa di video Carvaganza selanjutnya, and let's talk about cars.